Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dari kelas 11 RPL. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku basis data tentang soal latihan dari bab 2. Nah, pertama saya akan masuk pada bagian pilihan ganda terlebih dahulu. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Nah, yang pertama, 1. Berikut yang bukan termaksud kelompok bahasa pemrograman SQL adalah A. TCL, B. DML, C. DDL, D. DTL, dan E. DCL. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 94, tertulis bahwa bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 bagian, yaitu DDL, DML, DCL, dan TCL. Maka dari itu, jawaban nomor 1 adalah D, karena tidak terdapat pada bagian tersebut. Selanjutnya nomor 2 ada ketika membuat identifier, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi. Salah satu syarat ketika memberi nama identifier di basis data adalah berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 58-59, dikatakan bahwa salah satu syarat untuk memberi nama identifier pada basis data itu adalah tidak boleh menggunakan spasi. Jadi artinya boleh kalau mau dipakai underscore. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Menggunakan underscore di antara dua kata sebagai ganti spasi. Selanjutnya ada nomor 3, tipe data yang paling sesuai untuk menyimpan nomor induk kependudukan atau NIK adalah A. varchar, B. char, C. memo, D. smallin, E. desimal. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 59, dikatakan bahwa tipe data char digunakan untuk kolom yang jumlah karakternya sudah tertentu seperti NIK ini. Jadi jawabannya adalah B, char. Selanjutnya nomor 4 ada statement not null digunakan untuk mengatur constraint. Perintah yang dihasilkan yaitu A. Data tidak boleh nol, B. Data tidak boleh sama, C. Data tidak boleh kosong, D. Data hanya untuk nilai tertentu, dan E. Data yang diberikan harus sudah ada di tabel induknya. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 62, tertulis bahwa statement not null itu akan memerintahkan sistem basis data untuk mengecek terlebih dahulu bahwa kolom tersebut tidak dibenarkan untuk bernilai kosong. Jadi jawabannya C, data tidak boleh kosong. Selanjutnya nomor 5, penerapan domain constraint paling tidak cocok digunakan pada nama kolom berikut, yaitu A. kode pos, B. gaji pegawai, C. tanggal lahir, D. jenis kelamin, dan E. alamat rumah. Nah, berdasarkan penjelasan halaman 63 sampai 66, nah, domain constraint itu adalah domain yang dimana kita bisa memilih. Nah, untuk kode pos kita bisa memilih, misalnya di situ ada pilihan dari 1 sampai 20. Untuk gaji pegawai, kita juga bisa memilih ya, misalnya ada range dari 1 juta sampai 3 juta. Tanggal lahir juga bisa kita pilih, jenis kelamin juga tentunya. Nah, untuk alamat rumah ini tidak bisa kita pilih dan harus kita ketik manual. Oleh karena itu jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 6, terdapat beberapa perintah yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada tabel database. Salah satu perintah untuk mengubah tabel adalah A. drop table, B. alter table, C. delete table, D. modify table,
dan E. Change table. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 79, dikatakan bahwa untuk mengubah tabel di basis data digunakan perintah alter table. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 7. Perintah berikut yang biasanya diikuti sintaks S pada akhir statement adalah A. Drop table, B. Create field, C. Delete table, D. Create table, dan E. Create database. Nah, berdasarkan penjelasan dari buku basis data halaman 84 sampai 85, nah, terdapat sintaks as pada sintaks umum membuat view atau disebut juga dengan create view. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8, perintah yang bukan termaksud DCL adalah A. Grow on, B. Grant, C. Commit, D. Revoke, dan E. Withdraw option. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 89 sampai 91 serta halaman 94, nah, dijelaskan bahwa perintah DCL itu ada on, grant, revoke, withdraw option. Nah, jadi jawabannya C, commit. Selanjutnya nomor 9, tipe privilege yang tidak umum diberikan kepada pengguna untuk sebuah tabel adalah A. Drop table, B. Select, C. Delete, D. Insert, dan E. Update. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 89, nah, dijelaskan bahwa ada 5 tipe privilege yang diberikan, yaitu select, insert, update, delete, dan reference. Nah, jadi jawabannya adalah A. Drop table. Selanjutnya nomor 10, di tabel penjualan terdapat kolom tanggal yang digunakan untuk menyimpan tanggal penjualan. Constraint yang paling cocok untuk mencegah nilai tanggal penjualan yang bukan hari ini adalah A. Primary key, B. Unique, C. Check, D. Default, dan E. Not null. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 76, dijelaskan bahwa check itu merupakan kata kunci untuk memeriksa domain constraint dan enterprise constraint. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian B, yaitu bagian esai. Di esai ada 5 soal. Nah, jadi saya akan mulai dari soal pertama, yaitu jelaskan perbedaan dari masing-masing kelompok SQL, DDL, DML, DCL, dan TCL. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 75 sampai 92 dan halaman 21, nah, dijelaskan bahwa DDL itu digunakan untuk mendefinisikan data di basis data. Kemudian DML itu digunakan untuk mengubah atau memanipulasi data yang ada pada basis data. Kemudian DCL digunakan untuk mengendalikan hak akses pengguna terhadap data yang ada di dalam basis data. Dan terakhir, TCL digunakan untuk mengontrol transaksi di dalam basis data. Nah, selanjutnya nomor 2, jelaskan perbedaan tipe data varchar dan char serta penggunaannya masing-masing. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 60, nah, dijelaskan bahwa tipe data varchar digunakan untuk kolom yang jumlah karakternya tidak tertentu. Sedangkan tipe data char digunakan untuk jumlah karakternya itu udah ditentukan, seperti 10, 15. Selanjutnya nomor 3, jelaskan perbedaan constraint required data dan dengan domain constraint. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 62 sampai 63, dijelaskan bahwa constraint data, required data, berarti sebuah nilai data yang harus ada di dalam sebuah kolom.
ketika sebuah record baru ditambahkan ke dalam tabel, sedangkan domain constraint berarti menggunakan kata kunci check untuk memerintah sistem basis data untuk memeriksa nilai yang di-input apakah sesuai dengan domain dari data kolom tersebut. Selanjutnya ada soal nomor 4, jelaskan perbedaan dan persamaan dari constraint primary key dan unique. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 76, dijelaskan bahwa primary key dan unique merupakan sama-sama constraint. Dan perbedaan antara keduanya itu adalah di primary key, di primary key hanya bisa ada satu di setiap tabel, sedangkan unique itu di dalam satu tabel bisa banyak. Nah, selanjutnya soal nomor 5, mengapa tidak semua DBMS dapat menjalankan statement commit dan rollback? Jelaskan. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 92, dijelaskan bahwa beberapa DBMS akan langsung menyimpan transaksi yang dijalankan, sehingga tidak membutuhkan statement commit untuk menyimpan transaksi. Sebaliknya, tidak ada mekanisme rollback untuk membatalkan transaksi. Sekian dari pembahasan buku basis data soal latihan kedua dari saya. Terima kasih. Dadah.